Information Technology adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebabkan informasi. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Adapun manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce, di mana e-commerce ini adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Selanjutnya, dampak positif dan negatif teknologi informasi. Dampak positif. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, media untuk mencari informasi atau data perkembangan internet yang pesat, menjadikan www atau www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Yang ketiga, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga kita tahu apa saja yang terjadi. Yang keempat atau yang terakhir, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dampak negatif. Yang pertama pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Penipuan hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Materi kedua. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Peran bioteknologi ada dua. Yang pertama, rekayasa genetika, dan yang kedua, tanaman transgenik. Selanjutnya, dampak positif dari bioteknologi. Yang pertama, memproduksi makanan dengan bantuan mikroba. Yang kedua, berbagai keperluan misalnya dalam pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, terapi gen, dan pembuatan antibiotik. Yang terakhir, menghasilkan energi bahan bakar yang ramah lingkungan, pengolahan berbagai macam limbah. Adapun dampak negatif dari bioteknologi ini, yang pertama, gen sintetik dari produk yang baru yang berevolusi menjadi racun untuk manusia dan hewan. Maksudnya adalah dapat memicu alergi terhadap tubuh manusia karena tidak semua penyisipan gen asing yang digunakan sebagai bahan makanan, minuman, obat-obatan bisa diterima oleh tubuh manusia. Karenanya, penyisipan gen asing harus diteliti dengan benar agar aman bagi tubuh manusia. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan, tidak ada perluasan lahan dan tidak ada pengurangan penggunaan pestisida. Pemberian pestisida pada suatu lahan memang merupakan aplikasi dari suatu teknologi yang dimana diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pada pertanian lebih efisien dan ekonomis. Namun, jika pestisida dengan intensitas pemakaian tinggi dan dilakukan secara terus-menerus pada setiap tanaman, akan menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya itu penurunan produktivitas, terus
penurunan terhadap produk-produk pertanian, keracunan pada hewan dan juga manusia, sehingga berdampak buruk juga bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, merusak kehidupan liar atau merusak ekosistem. Jika penerapan bioteknologi ini mengganggu habitat makhluk hidup, jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan memicu kerusakan ekosistem. Contohnya adalah rekayasa genetik pada bunga matahari yang merugikan kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Materi ketiga adalah teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Lokal berarti setempat, dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Teknologi kearifan lokal terbagi atas 3 bagian, yaitu lokal genius, lokal wisdom atau kearifan lokal atau setempat, dan yang terakhir sosial system atau sistem sosial. Adapun fungsi kearifan lokal, yang pertama, untuk konservasi dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan tantangan. Dan yang terakhir, yang bermakna budaya, misalnya upacara integrasi atau kerabat. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kami. Akhir kalam, syukron, wassalamu